Fermentasi madu dan pepaya adalah proses yang melibatkan konversi gula dalam madu dan pepaya oleh mikroorganisme, biasanya bakteri atau ragi, menjadi senyawa lain seperti asam laktat, alkohol, atau asam asetat, tergantung pada jenis fermentasi yang dilakukan. Proses ini dapat menghasilkan produk yang memiliki manfaat kesehatan tertentu. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang fermentasi madu dan pepaya. Probiotik. Proses fermentasi dapat menghasilkan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Probiotik membantu meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan yang mendukung sistem imun dan kesehatan usus. Meningkatkan ketersediaan nutrisi. Fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan beberapa nutrisi, seperti vitamin dan mineral yang ada dalam madu dan pepaya. Meningkatkan rasa dan aroma. Fermentasi dapat menghasilkan rasa dan aroma yang lebih kompleks, tergantung pada bakteri atau ragi yang digunakan. Meningkatkan kandungan enzim. Pepaya mengandung enzim papain yang dapat membantu pencernaan protein. Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan enzim ini, memberikan manfaat tambahan untuk pencernaan. Cara fermentasi madu dan pepaya. Cara fermentasi madu dan pepaya. Persiapannya, potong pepaya menjadi potongan kecil dan campurkan dengan madu dalam wadah bersih. Bisa juga menambahkan sedikit air atau jus pepaya untuk membantu proses fermentasi. Penambahan mikroorganisme. Untuk mempercepat proses fermentasi, bisa ditambahkan ragi atau bakteri asam laktat seperti yang digunakan dalam fermentasi makanan lain seperti yogurt atau tempe. Proses fermentasi, tutup wadah rapat dan biarkan campuran ini berada pada suhu ruangan selama beberapa hari, 3-5 hari, tergantung pada suhu dan jenis mikroorganisme yang digunakan. Proses fermentasi akan membuat campuran tersebut berubah rasa menjadi sedikit asam atau berkarbonasi. Potensi efek samping. Alkohol. Jika fermentasi berlangsung cukup lama atau menggunakan jenis ragi yang menghasilkan alkohol, ada kemungkinan campuran ini mengandung alkohol dalam jumlah kecil. Hal ini mungkin menjadi perhatian bagi beberapa orang, seperti mereka yang menghindari alkohol. Over fermentasi. Jika proses fermentasi berlangsung terlalu lama, rasa bisa berubah menjadi sangat asam atau tidak enak, dan bisa menghasilkan bau yang kurang menyenangkan. Reaksi alergi. Beberapa orang mungkin memiliki alergi terhadap pepaya atau madu, yang bisa menyebabkan reaksi alergi ringan hingga serius. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan reaksi tubuh saat mengkonsumsi hasil fermentasi ini. Keamanan dan kebersihan. Pastikan alat dan wadah yang digunakan dalam proses fermentasi bersih untuk menghindari pertumbuhan bakteri atau jamur yang tidak diinginkan. Perhatikan kebersihan dalam pengolahan bahan baku seperti madu dan pepaya agar proses fermentasi berlangsung dengan baik dan aman untuk dikonsumsi. Potensi penggunaan. Fermentasi madu dan pepaya bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan minuman probiotik atau suplemen pencernaan alami, atau bahkan bisa dipakai dalam masker wajah alami, mengingat kandungan antioksidan dan enzimnya yang bermanfaat. Secara keseluruhan, fermentasi madu dan pepaya dapat memberikan manfaat kesehatan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan teknik yang benar untuk memastikan produk yang aman dan bermanfaat. Tetapi ini aku cuma pakai madu sama pepaya. Udah. Terus aku diamin selama 3 hari di suhu ruang, lalu setelah itu bisa pepayanya dibuang atau pepayanya dimakan, lalu madunya dimasukin ke dalam kulkas. Jadi deh, madu fermentasi yang bisa diminum 1 sendok setiap harinya ditambahkan dengan segelas air.